Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Indana Zulfa Rahmawati dari kelas IATA NIM 23102015. Saya di sini akan meresum kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Al-Ja'bari mengatakan bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian itu turun sejak awal, tidak ada sebab musababnya. Sedangkan bagian yang lainnya itu turun disertai adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Dalam bagian yang kedua inilah terdapat beberapa masalah. Masalah yang pertama, sebagian orang mengira bahwasanya tidak ada faedah dan manfaat mengetahui asbabun nuzul karena ini berlaku sesuai dengan sejarah. Tetapi anggapan ini salah, sebab memiliki beberapa faedah lainnya. Yang pertama, mengetahui hikmah di balik persyarikatan hukum. Yang kedua, mengkhususkan hukum dengan sababun nuzul. Ini berlaku bagi orang yang berpendapat bahwa al-ibrah bil khususil sabab. Yang ketiga, sesungguhnya lafaz itu bisa jadi bersifat umum dan ada dalil yang berfungsi untuk mentaksis atau mengkhususkannya. Yang keempat, mendapatkan makna yang dimaksud dan menghilangkan iskal, yaitu sesuatu yang sulit. Yang kelima, menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat. Yang keenam, mengenal nama kepada siapakah ayat itu diturunkan dan menentukan yang mubham atau yang belum jelas pada ayat itu. Masalah yang kedua, ulama ahli usul berbeda pendapat tentang al-abrah bil umumil lafdi au biksusis sabab. Artinya, apakah yang diambil sebagai pedoman suatu hukum itu berdasarkan ulumil lafdi, yaitu lafadznya secara umum, atau karena sebab tertentu? Yang lebih tepat menurut kami adalah yang pertama, yaitu berdasarkan umumnya lafadz. Masalah yang ketiga, telah disebutkan dalam keterangan di atas bahwa bentuk dari sababun nuzul itu bersifat qada'iyatut du'lul fi al-am, yaitu sesuatu yang harus masuk atau termasuk di dalam konteks umum. Kadang-kadang ayat-ayat itu diturunkan berdasarkan sebab-sebab yang khusus, sementara ia diletakkan bersamaan dengan ayat-ayat yang umum dalam rangka memerhatikan susunan Al-Quran dan keindahan untaian kalimat-kalimatnya, sehingga yang khusus itu menjadi dekat dari bentuk sebab dalam kaitannya bahwa ia harus di dalam yang umum secara pasti. Masalah keempat, Imam Al-Wahidi mengatakan tidak halal berbicara tentang asbabun nuzul kecuali berdasarkan riwayat dan mendengarkan langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran serta mengetahui masalahnya dan mengamalkan apa yang menjadi isinya. Ulama lain berkata, mengenalkan asbabun nuzul merupakan sesuatu yang capaian oleh para sahabat dengan menggunakan berbagai qarinah, yaitu bukti-bukti seputar masalah-masalah yang terjadi. Masalah yang kelima, yang pertama, apabila ada seseorang mengatakan bahwa ayat ini turun dalam masalah ini, dan ada yang mengatakan seperti itu lagi, kemudian ada lagi yang mengatakan ayat ini turun bukan karena masalah ini, maka ini disebut penafsiran bukan asbabun nuzul. Yang kedua, apabila ada orang
seorang ulama mengucapkan dengan kata-katanya, ayat ini turun berkenaan dengan masalah ini. Kemudian ada seorang ulama yang lain secara terang-terangan menyebutkan sababun nuzul yang berbeda dengannya, maka dialah yang mu'tanad, yaitu dijadikan pegangan. Yang ketiga, apabila ada seseorang ulama menyebutkan sababun nuzul kemudian yang lainnya juga menyebutkan sababun nuzul yang lainnya, maka apabila sanad salah satu di antara keduanya itu sahih. Yang keempat, apabila ada dua sanad yang sama-sama sahih, maka salah satu di antara keduanya ditarjih dengan pertimbangan bahwa perawinya ikut hadir dan terlibat dalam kisah itu. 5. Apabila turunnya ayat itu disertai dengan adanya dua penyebab atau sebab-sebab yang disebutkan dan tidak diketahui jaraknya sebagaimana pada ayat-ayat yang telah disebutkan, maka hal itu dipahami berdasarkan salah satu tersebut. Yang keenam, apabila tidak mungkin maka dipahami bahwa ayat itu turun berulang-ulang kali. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.